Saya vokalis Om. Vokalis di Miracle. Iya, saya juniornya Mas Eno. Kamu Freddie Mercury suka? The Queen Suka, gitu suka? Suka. Ada beberapa yang saya suka lagunya. Apa? This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I am ready. Where's the little thing called love? Mantap tuh. Liatin Bang sampah nih. Bu, ini lihat, buang sampah sembarangan. Ini harus revolusi mental nih dua-duanya. Mana revolusi mentalnya? Nggak di rumahku, nggak di rumah ibuku. Buang sampah Di rumah sembarangan. ibu Puan gini juga. Ayo. Ngomong kalau ada tamu spesial. Tak kira nggak ada orang. Tak kira. Mau ada tamu nggak buang sampah gini juga dong Om Wai. Ayo, Erga, bersihin nggak? Om Wai. Maaf. Sabu. Ah, Yang bersih dong. harus. Jangan diaprak-aprak lagi toh. Ini gimana? Yang bersih loh. Om Wai. Bu, marahin Bu, Om Wai Iya Bu. nih. Harusnya ngasih Semua contoh anak yang band benar. mental kok ya. Tidak memberikan contoh yang benar. Mama Bu, aduh. Pokoknya harus Oh yang bersih. ngomong itu lagi break, saya lagi break. Nggak break toh. Tuh kacangnya tuh. Udah ya, udah beres. Oke, silakan. Bu Puan, lanjut ngobrol ya. Ayo Bu. Di sini Bu. Di sini. Aduh. Terima kasih. Aduh. Hadirin dan hadirat. Selamat berjumpa kembali bersama Om Wai dalam E-Talk Show with BHS. Malam ini Om Wai ditemani oleh seorang tamu spesial, Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani. Apa kabar Mbak Puan, Bu Puan? Baik Om Wai, alhamdulillah. Memang harus panggil Om karena Om lebih tua dari beliau. Maaf tadi itu salah tingkah karena Om Wai bikin kesalahan. Ya. Apakah itu melanggar adat revolusi mental atau bagaimana, Bu Menko? Ya iyalah, masa buang sampah sembarangan, ya nggak boleh. Itu termasuk yang harus direvolusi mentalnya Itu ya. yang harus direvolusi, bahwa nggak boleh buang sampah sembarangan, harus tertib, mengantri, kemudian bersatu, dan yang tentu juga harus dilakukan adalah melayani. Kita harus melayani, jangan mau dilayani terus. Agra. Ngomong-ngomong revolusi mental, Ibu kan barusan keliling kemana-mana, berkunjung ke Manado Bu ya? Iya, baru aja pulang. Ke Sulawesi Utara. Ada acara apa itu Bu? Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental. Wah, apa itu? Ya, jadi memang sesuai dengan Inpres yang ada, Inpres nomor 12 tahun 2016, semua kementerian di bawah 4 Menko harus melakukan kerja nyata revolusi mental di setiap kementeriannya, kementerian lembaga, untuk bisa melakukan perubahan menuju kemajuan. Dan banyak hal yang sudah dilakukan, salah satunya atau salah duanya yang bisa saya contohkan sebelum ditanya, saya mau kasih tahu sendiri. Asian Game. Ya. Semuanya tahu Asian Game kan? Iya, tahu Asian Games nggak? Ya kan? Nah, tahu Asian Para Games kan? Asian Para Games tahu nggak? Nah, alhamdulillah target Asian Games dan Asian Para Games kemarin itu yang tadinya kita diminta untuk peringkat ke-8 meleset, alhamdulillah. Meleset. Asian Games-nya dari peringkat 8 kita jadi peringkat ke-4. Oh, meleset alhamdulillah. Maksudnya meleset alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Bukan meleset kayak keteleset kulit pisangnya Om Wai tadi, bukan. Alhamdulillah lagi. Artinya revolusi mental di Republik ini sudah ada buahnya ya. Sudah ada mulai perkembangannya ya. Sudah mulai terjadi. Merasuk di para jiwa. Iya. Ya. Nah, tapi ya pasti ada tentu saja soal-soal menyangkut revolusi mental yang perlu diperbaiki di. Ya, betul. Ya kan? Nah, ini ada contoh-contoh pelanggaran menyangkut bagaimana kita revolusi mental itu harus dilakukan, Bu. Ini contohnya. Contohnya. Ini bagaimana Bu? Kalau begini-begini itu bagaimana Bu? Ya memang masih banyak hal yang harus dilakukan karena ini perubahan menuju kemajuan yang secara perlahan memang harus dilakukan bersama-sama. Saya juga menyadari, bukan cuma saya, pemerintah juga menyadari bahwa kita semua ini nggak mungkin bisa melakukan gerakan revolusi mental secara nyata di lapangan itu kalau nggak sama-sama.
sebenarnya apa sih beratnya untuk melakukan program ini apa Bu Menko? Apa Ya. duitnya kurang banyak atau bagaimana kira-kira? Loh, ini bukan masalah duit, ini masalah untuk merubah perilaku, cara berpikir, mindset. Kalau uang itu relatif, bisa besar, bisa kecil. Walaupun ada anggarannya ya. Ada Oke. anggarannya. Alhamdulillah. Masa nggak pakai anggaran terus kemana mau gerak ya? Nggak kan? bisa bergerak. Namun sekarang anggarannya itu pun sudah menjadi tanggung jawab semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kenapa sekarang semua pekan kerja nyata revolusi mental itu yang dilakukan oleh semua kementerian lembaga dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu di daerah, supaya kita lihat juga daerah melakukan langkah-langkah revolusi mental atau enggak. Sampai merembes ke daerah-daerah ya. Harus sampai ke daerah-daerah. Boleh tahu anggarannya sampai berapa Bu Menko? Kalau di tempat saya sendiri di Kemenko PMK itu kurang lebih 75 miliar. Itu budget 75 miliar setahun di Kemenko PMK, menurut Ibu terlalu kecil atau? Saya nggak pernah kemudian mengatakan besar atau kecilnya anggaran, tapi bagaimana implementasi itu bisa berjalan langsung ke lapangan. Iya. Dan yang satu lagi yang saya harus sampaikan, tugas dari Menko itu adalah koordinator, mengkoordinasikan, mensinkronasikan dan mengendalikan kementerian yang ada di bawahnya. Jadi kalau ada yang menanyakan, Ibu Puan ini sebenarnya kerjanya apa sih? Kok nggak pernah ngapa-ngapain? Wah, iya tahu ya, daerah gede-gede gitu negara juga Bu ya. Tahu nggak kalau tugas Menko itu koordinasi, koordinator ngatur-ngatur supaya semuanya tugas sinkron. bos tuh ngatur pembicaraan. Ngatur pembicaraan, nggak boleh ada yang ngomong-ngomong terus atau nanya-nanya terus. Di bawahnya ada berapa kementerian? Ada 8 kementerian kementerian, loh. gitu. Ini Bu Menko ada kritik ini anggarannya, ini ongkos revolusi mental, belanja iklan, gerakan revolusi mental Kemenko PMK. Itu belanja iklannya ada 87,4 miliar. Itu tahun berapa itu? Tahun piro itu? Tahun 2015. Terus kemudian 92 tahun piro itu? miliar tahun 2015. Terus terakhir 22,5 miliar tahun 2018. Jadi sekarang sosialisasinya itu kita udah nggak lakukan melalui iklan-iklan, tapi bagaimana kita lakukan itu langsung di lapangan. Iya. Jadi ketemu banyak orang, ketemu sama anak-anak sekolah, kita langsung lakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi sekarang kalau dilihat di iklan-iklan itu udah nggak ada lagi iklan-iklan revolusi mental. gratis. Iya. Nah ini ada Vox Populi, Vox Day. Iya. Suara rakyat, suara masyarakat adalah suara Tuhan. Ini kita dengar suara mereka nih. Revolusi mental kalau menurut saya saat ini masih sebatas slogan ya. Implementasinya masih belum jelas. Revolusi mental itu mengubah pola pikir atau tindakan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nggak tahu. Kalau mungkin di tingkat entah itu di sektor pemerintah atau swasta, tindakan korupsi juga nggak berkurang. Kalau dari saya sendiri, revolusi mental itu cukup berhasil. Mayoritas belum. Dari saya sendiri belum maksimal, Bang. Ya ada beberapa mereka udah paham itu bagaimana revolusi mental. Ada yang belum paham dan umumnya mereka menganggap ini penting tapi masih banyak harus diperbaiki, masih banyak korupsi segala macam. Ini memang PR berat yang kita harus lakukan, tapi saya mempunyai keyakinan, saya optimis memang ini nggak bisa cuman 5 tahun, 10 tahun, nggak bisa. Ini harus terus-terusan dan harus semuanya itu memang bersepakat, gotong royong. Kita harus melakukan gerakan nasional revolusi mental untuk Indonesia. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan setelah sesi yang tidak kalah menarik berikut ini. Kalau mau nyawer monggo lo ya.
bersama E-Talk Summit BHS bersama saya Om Wai dengan tamu istimewa kita Ibu Puan Maharani. Susah loh ngundang Mbak Puan tuh bicara kayak gini-gini kan susah. Dulu itu dengar-dengar Bu Menko ini pintar menari tarian Jawa. Nggak pinter, cuman memang dari kecil sama juga harus belajar menari katanya. Siapa yang ngajarin harus belajar menari? Siapa? Ibu saya. Bu Mega? Ibu Mega, karena katanya perempuan itu harus luwes. Bu Mega juga bisa nari juga? Kalau Ibu Mega kan penari istana dulu. Kalau di saya nggak sampai jadi penari lah, tapi harus bisa nari. Dulu waktu kecil loh, dulu banget. Tapi sekarang masih tersisa dong? Wah nggak tahu Ingat dah. dong. Oh udah enggak lah, Kita udah coba dong. 30 tahun. Mana nari-nari? Coba kita, mau nggak? Bu Menko nari ya? Coba. Bukan. Opo. Musik, musik. Open. Kalau mau nyawer monggo lo ya. Silakan nyawer ya. Ini Jawa atau Sunda sih sebenarnya? Nari bang. Masih ada lus-lusnya. Oke. Ya udah Om Wai kalau ulang tahun boleh dong. Boleh. Menko Menari kayak begitu untuk ya. Om Wai. Ini ngomongin your family, iya kan? Apa Nah, itu ini, bahasa Indonesianya? keluarga. Oke. Keluarga. The man behind the success woman ya itu tentu saja suami, Ya. Mas Happy. Nah Mas Happy atau suami Bu Puan ini selama ini kan tidak pernah kelihatan kan? Ya. Ini memang sengaja disembunyikan apa pesannya dukunnya begitu atau bagaimana? Atau supaya nggak diambil orang gitu loh, misalnya ya kan? Ya bukan, saya punya kegiatan sendiri. Dulu itu sebelum saya di pemerintah kan saya politisi, maksudnya banyak berkecimpung di bidang politik. Sementara suami itu kerjanya di swasta, bisnis. Jadi memang itu satu hal yang berbeda dan kami punya komitmen adalah ya sudah kita urus masing-masing aja urusan kerjaan kita supaya nggak saling mengganggu. Oh, nggak saling mengganggu artinya nggak ada konflik of interest Iya, nanti ya? tidak ada konflik Termasuk of juga interest. dalam bisnisnya. Iya. Jadi Mas kita Happy dengan- profesional, kita profesional di bidang kita masing-masing. Jadi kita hanya akan bersama itu kalau memang harus ada tugas-tugas pokok sebagai suami dan istri. Ada yang tahu nggak? Itu Miswa suaminya Bu Menko ini namanya Mas Happy, Pak Happy. Ini loh. Ada aja tuh fotonya. Ganteng dong. Coba aja sih fotonya. Bu Puan, Bu Menko, ini 3 kata tentang Miswa atau suami gimana? Senang makan. Senang makan. Terus? Pendiam. Pendiam. Ya, senang makan, pendiam, cuek. Cuek. Waduh. Nah ini ngomong-ngomong Bu Menko itu dulu juga saya dengar pernah pengen jadi artis ya? Enggak. Mbak Puan ya? Enggak? Enggak. Ada isu siapa yang ngasih tahu? Siapa dong kalian? Itu hoax tuh, Benar. hoax. Enggak, itu Oh, hoax. enggak. Ya kan Pingin keluarga- main film. Oh pengen main film. Pingin main film. Oh, film artis, apa? artis sama main film tuh sama nggak Iya, ya? iya, agak-agak. Beda-beda tipis. Betty. Betty. Nih, sutradara, produser, semuanya investor film, dengerin. Ibu Menko, Puan Maharani, ada cita-citanya yang belum kesampaian yaitu main film. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya juga kalau ngelihat, wah sekarang udah makin berumur lagi, apa ya perannya? Ya tapi kan bisa ya, ada aja dong perannya. Oh. Nah, ini kalau film, maunya film kategori apa? Genre apa itu? Saya kepikiran itu film romantis yang Ada kayak ADT gitu. tapi kan karena sekarang udah makin umur nggak mungkin dong saya pemeran yang cinta-cintaannya pasti saya ibunya, kakaknya atau gurunya. Tapi genre romantis. Genrenya romantis. Kalau film horor gimana? Ah, nggak mau, serem. Nggak mau, serem. Nah ini tadi kan ngomong family segala macam, tapi ini ngomong Eyang nih. Ya. Ngomong sama Eyang Soekarno nih. Ingin tahu apa Saya nggak benar? pernah ketemu Bung Karno loh. Belum- nggak pernah ketemu Nggak ya? pernah karena beliau wafat waktu saya belum lahir. Tapi kenal dong, sosoknya tahu Ya, dong. tahu saja. Nah, ini kita tes ya. Kalau bener nanti kita kasih hadiah spesial. Sepeda. Tiket Jakarta, New York, Sepeda. PP, nggak jelas mendaratnya kemana. Aduh, ini banget.
Nah ini, sebutkan tempat dan tanggal lahir Soekarno. Hah? Tempat dan tanggal lahir. Surabaya 6 Juni 1901. Oh, Surabaya ya. Bener gak? 6 Juni, bukan Blitar ini. Oh, enggak dong. Oh, Surabaya ya? Iya. Berarti salah. Salah, ngawur. Wah. Contekan ngawur. Bukan cross check, kunci jawaban kok salah. Kedua, sebutkan nama kecil Soekarno. Kusno. Nama kecil Soekarno Kusno. Bener nggak? Kusno. Kusno. Nah, benar. Bener, oh, bener kok. Waktu itu ceritanya kan badan panas, demam, Iya. panas terus. Supaya dikasih nama, ganti nama lah, Soekarno. Nah, kemudian sebutkan makanan favorit Bung Karno. Lodeh sama tempe. Lodeh, tempe. Ya. Waduh, top. Salah lagi contekannya. Enggak, benar. Tapi itu ada lagi lodeh, rawon juga seneng kayaknya. Oh, saya nggak tahu, saya tahunya lodeh saya sama tahu, tempe. bukan Oh, seneng tahu. enggak. Tahu. Pasti. Ini kan cucu juga, cucu ideologi. Iya. Logis ya kan. Ayo, kita istirahat dulu, minum, toh. Nah, musik. Simpan saja uangmu. Mbak Puan ini jadi menteri tuh, ini singkatannya ada, anak milenial, Mentibu. Apa itu? Menteri titipan ibu. Waduh. Apa betul begitu sih Bu waktu itu Bapak? Mawarku yang dari bunga merahku. Masih ketemu lagi kita dalam bincang-bincang dalam Talk Show BAS. Nah, ini soal Bu Mega, Mbak Puan, yang menarik atau yang berkesan dari Ibunda Megawati Soekarno Putri. Pertama, teguh memegang prinsip. Kemudian yang kedua, pantang menyerah dan selalu semangat. Itu yang menginspirasi saya. Bahkan saya kalau ibu saya itu kelamaan di rumah, saya tanya, "Mama sakit ya? Kenapa kok di rumah?" Biasanya karena nggak pernah di rumah, muter-muter terus pokoknya. Nah, ini selama muter-muter terus, kira-kira apa yang sering dinasihati Bu Mega kepada Mbak Puan apa ya? Jarang memberikan nasihat karena menurut ibu saya, kalau pergi ke lapangan itu kamu harus lihat, kamu cermati, nanti kamu akan tahu mana yang harus kamu ikutin, mana yang kamu harus perhatikan, mana yang kamu tidak boleh lakukan. Dan pemimpin itu hanya akan tahu rakyatnya kalau ada di lapangan. Jadi kamu harus turun di lapangan. Harus turun ke lapangan. Wah. Tapi pernah nggak suatu saat misalnya itu Mbak Puan tuh agak, ya namanya juga manusia kan, sebel sama ibu atau sempat gegeran kecil gitu, konflik kecil ada nggak? Kayaknya ibu sama anak perempuannya itu selalu berantem deh. Selalu ya? Aduh. Kayaknya deh ya. Gak ada ibu sama anak perempuan gak berantem atau ngambek-ngambekan. Gak tahu ibunya yang ngambek atau anaknya ngambek. Pasti selalu kayak gitu. Ya biasanya hal-hal kecil urusan perempuan lah. Contoh, anak namanya perempuan tuh saya nggak suka pakai baju ini tapi disuruh pakai baju itu, misalnya gitu. Ibu Puan suka maksa-maksa nggak sih Bu Mega? Nggak pernah, cuman saya ini karena mungkin kakak saya itu 2 laki-laki, jadi kalau dilihat itu tomboy, agak tomboy, mungkin pada manis gini loh. Oh, padahal. Ibu saya selalu, kamu tuh nggak pernah dandan sedikit lah gitu. Aku nggak suka, aku maunya apa adanya. Tapi kalau ya namanya walaupun nggak suka dandan segala macam, kalau ke salon sekarang masih dong, harus dong. Enggak, saya jarang sekali cabut-cabut alis atau gitu apa? Tarik-tarik ini nggak ada. Emang kelihatan botox ya. Nanti, tapi ya itu loh, yang sering diomongin orang-orang, termasuk ini kalian yang nontonnya, ya kan selalu kan sini ngomonginnya kan, Bu Mbak Puan ini jadi menteri tuh, ini singkatannya ada, Mentibu. Apa itu? Menteri titipan ibu. Waduh. Apa betul begitu sih Bu waktu itu Bapak? Saya udah ikut di struktural partai itu dari tahun 2007 kalau nggak salah, ikut jadi struktural partai. Kemudian saya jadi anggota DPR dari tahun 2009, ikut jadi anggota DPR. 2009 ya, 2014. Suara saya sebagai anggota DPR pertama kali
paling besar secara nasional, paling tidak di Jawa Tengah. Itu bukannya karena Patibu tadi apa? Mentibu. Mentibu. Bukan mentimun ya. Mentimun menteri titipan Mbah Maimun. Mentibu. Jadi Pak Jokowi milih Bu Puan bukan karena Bu Mega ya? Ya, presiden itu punya hak prerogatif untuk kemudian memilih menterinya, walaupun kemudian ada usulan nama, tapi kan beliau juga melihat dan melihat kinerjanya. Kayaknya juga mirip sama Bu Mega ya, namanya anaknya. Jadi kalau nanti misalnya dapat warisan, bukan diwarisi artinya Bukan warisan. dipercaya, bukan warisan, salah, coret. Misalnya dipercaya beliau nanti oleh seluruh konstituen PDIP jadi ketua umum PDIP nanti berikutnya misalnya. Belum kepikiran karena kan kita masih tunggu sampai 2019. Kemudian saya sekarang ini masih punya amanah sebagai Menko, jadi saya harus selesaikan dulu. Pernah ngomong-ngomong nggak sama ke Bu Mega? Ya ngomong dong. Ngomong ya? Ngomong. Benar ya saya tanya loh ya. Iya. Nah ini kebetulan, ini tanpa sepengetahuan beliau ya kan. Kan beliau saya tanya, Bu, boleh nggak ini kapan-kapan nanti kita pas e-talk show-nya sekalian ngundang Bu Mega. Oh ya nggak iso, susah. Oh iya juga. Ternyata enggak. Ini kita undang Bu Mega ya kan. Bu Mega. Mari silakan monggo Bu Nif, silakan Olive. Ini Mama, semoga persis loh ekspresinya loh mirip ya. Bu Menko, Mbak Puan, ada yang mau disampaikan ke Ibu? Monggo silahkan. Mama apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya. Lama nggak ketemu. Kemarin aku ke Manado, Mama di Surabaya. Aduh ini Mama dulu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Sudah dahar? Sudah makan? Sudah. Iya sudah. Makannya apa sukanya? Sukanya makan apa Bu? Sukanya makannya tempe. Oh tempe. Tadi ngoping sih ya tadi ya. katanya suka berantem sama Mbak Puan ya. Wah masa nggak pernah? Pernah ya? Aku Ini kan yang bener. putri saya yang Paling paling disayang. cantik, paling disayang. Oh paling disayang. Yang nanti bisa regenerasi menggantikan saya. Amin. Ini nanya agak serius banget. Tapi ya boleh dijawab, boleh enggak. Ini ngomong-ngomong, Ibu Mega kok sama Bu Rahmawati kok enggak akrab itu kenapa sih Bu masalahnya? No comment. Iya. Ini No comment. No comment. Nah, itu gimana Mbak Puan? Apa yang terjadi ya? Kan itu adik kakak tuh ya. Sama Bu Rahma. Orang kakaknya aja nggak mau jawab. Oh iya apalagi ya udah jawab. Ya udah aku juga nggak mau jawab. Dia, aku wedi juga. Baiklah kita langsung challenge Alif. Mainkan Alif. Siap ya? Oke kalau gitu. Ini ada challenge. Semua bintang tamu yang hadir di talk show harus menerima tantangan. Jadi Ibu Mega sama Ibu Puan satu tim. Om Boy masih apa? Come here. Erga, ayo. Ayo, Di mana kita nih berdiri? ayo. Mari, silakan monggo Bu. Ya. Monggo. Ini ada gambar-gambar yang berisi tokoh dan juga benda yang harus ditebak. Nah, satu tim ini akan giliran duluan, kita sweet dulu. Siapa? Siapa? Puan Sweet. sama Saya sama Puan. Minggu ya. Siap. Yang mana gini ya? Ya, sama. Puan. Nah, jadi Emang. Ibu Puan dan Ibu Megawangi duluan di sini menebak. Yang satu bantuin ya, yang satu mendeskripsikan gitu. Tokohnya siapa, bendanya apa. Oke. Dalam waktu 90 detik saja. Aduh. Bentar, sebelum dimulai ini Apa? ada yang mengganggu nih. Bu Mega mohon izin, maaf ini bukan. Ini Thailand aja salah nih makannya. Tahu saya bukan sebelah sini. Kalau Bu Mega itu Bu Megawati, Iya. ibunya Bu Puan ini di sini. Nah, ini kok di kiri. tengah ya? Tadi bikinnya di sini. Oh. Ini hoax ya? Lalat hoax. Ya. Oke. Siapa yang mau duluan? Kita hitung 3, 2, 1. Saya angkat nih, boleh? Ya, boleh. Langsung. Kerupuk.
Bu. 3 detik lagi. Tokoh putrinya Bung Karno. Ibu Megawati, Bukan, satu lagi. Ibu Sukma, Ibu Bukan. Rahmawati. Betul. Ya, lagi. 10 detik lagi. Presiden Republik Indonesia. Yang keberapa? 3, Yang ketiga. 2, Pak Habibie. 1. Siapa yang duluan nih? Yang jawab? Oke, go ahead. Ya, 1, 2, 3. Binatang yang suka nanduk, tanduknya Santai tajam. aja tuh ngomong Banteng. binatang. Ya, bener dong. Mana? Ayo. Ini kita harus menang apa harus kalah? Kalah. Seorang proklamator yang namanya diabadikan dari nama Gelora. Soekarno. Iya, betul. Karena menang ya. Oke. Waduh. Aduh. Ini teman Ogut, Temen Ogut. Presiden Republik Indonesia setelah Bu Megawati. Gitu aja kok repot. Gus Dur. Loh, Gitu aja kok repot. Salah dong. setelah Bu Mega. Oh ya, kalah Pak Habibie. Pas. Pak SBY, Pak Oh, Pak SBY ya gitu ya udah. Waktunya masih ada kan? 25 detik lagi. Oke. Wayang. Kulit. Wayang. Oh ya. Salah. Piye toh? Salah. Gak sekalian kerupuk. Ayo. Nah. Presiden dan ketuanya itu aja kok. Gus Dur. Gus Dur. Iya, betul. 1. Oke, kita mulai dari sekarang. Nah, iya. Aduh. Balik. Penyanyi dangdut zaman dulu. Elvis Presley. Iya, lagi Lagi, Bu. terus. Jangan. Temen makan bakmi warna merah. Cabe. Hebat. Ayo, Bu, lagi, Bu. Lagi, jangan dilihat sini. Iya. Salah satu diva Indonesia yang masih muda. Diva itu apa? Penyanyi, ya. Chris Dayanti. Ya. Hebat lu ya. Pasti gara-gara Thailand. Aduh. Ya, lagi. Merah putih yang suka dikibarkan 17 Agustus. 30 detik lagi. Ya. Bendera. Lagi, Bu. Ayo, Bu. Ya. Balik. Rodanya 3, yang bonceng di belakang. Di kayu yang suka ada di Solo, di Jogja. 10 detik lagi. Kendaraan yang suka rodanya 3 di kayu di belakang. Kita penumpangnya di belakang. Ya. Kerupuk meneh. Suka kerupuk ya, Bu ya? Suka ya? Mbak Puan juga suka kerupuk tuh ya? Crispy suka. Ya. Oke. Kita pamit dulu. Terima kasih kepada bintang tamu kita, Ibu Puan Maharani dan pemirsa. Kami akan kembali setelah jeda berikut dengan bintang tamu lainnya yang juga menggigit. And the lights dark and the moon is the only light we'll see. Though I won't be afraid, though I won't. Ya karena Pak Jokowi ini cepat sekali kalau mengambil keputusan, Sehingga kadang-kadang kitanya sebagai tim suka ketinggalan. Loh, itu bukan kekurangan, itu Iya. kekuranganmu.